Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Eh, Teman-teman sekalian, mahasiswa Unida Gontor yang kami banggakan, ya, video ini kami buat ya karena banyaknya tanya jawab di grup-grup tentang bagaimana peraturan diskusi pekanan Sabtu siang untuk mulai besok Sabtu itu, ya. Maka melalui video ini saya jelaskan ulang, ya, dan harapan saya jika ingin bertanya tetaplah bertanya. Ya, lihat video belum paham tetaplah bertanya supaya efektivitas kegiatan kita ini semakin terjadi, ya. Jadi jangan takut bertanya. Mungkin ada yang lebih senang dengan bertanya, mungkin ada yang senang nonton video, semuanya sama-sama benar. Yang nggak benar adalah yang nggak ikut diskusi, gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini ini saya mulai saja. Ini nggak lama ya, mungkin videonya 10 menitan lah. Nggak usah banyak-banyak juga. Kenapa ada kegiatan diskusi? Nah, itu kan pertanyaan menarik. Dulu kegiatan ini memang diarahkan langsung oleh Bapak Rektor, Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi, MAED MPhil, sekitaran tahun 2017-an. Ya, dan diupdate lagi standarnya oleh beliau sendiri ketika melihat diskusi di kedokteran, fakultas kedokteran ya, atau beliau sering menyebutnya namanya mentoring. Itu dulu seperti itu. Nah, yang ingin dilatihkan di sini itu diantaranya agar semester 7-8 ya, khususnya kakak tingkat itu punya wibawa dalam bentuk apa? Membimbing kegiatan gitu kan ya. Mengajar ya, maksudnya mengajar tapi mungkin masih minor gitulah ya, membimbing kegiatan diskusi gitu. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini timing kegiatan diskusi kita ya, teman-teman bisa lihat sendiri kapan kita akan mulai gitu kan. Pekan pertama 11 April besok ya. Jangan lupa mulai jam 1 sampai asar. Ya, asar atau jam 3 mana dulu yang tercapai. Kalau adzannya jam setengah 3 berarti kita bubar setengah 3. Tapi kalau adzannya jam 3 kurang seperempat berarti jam 3 kita bubar. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jangan lupa kita nanti akan 9 pekan lah kira-kira diskusi itu sampai tanggal 20 Juni kira-kira pekan ke-9 nanti. Ini masih sementara ya karena kita juga melihat ada di kalender Khutbatul Ars tanggal berapa. Itu kita mungkin masih ada perubahan. Tapi tetap rencana tetap kita sampaikan seperti ini. Kalau ada perubahan nanti kita bicarakan teman-teman sekalian. Nah, untuk lokasi diskusi yaitu di gedung ya. Gedung terpadu lantai 3 dan 4, teman-teman sudah lihat pembagiannya nanti ya. Termasuk mungkin karena tidak cukup, bisa jadi nanti yang mahasiswa baru diskusinya di asrama. Nah, jadi teman-teman mohon diingat ya, yang diskusi di asrama hanya mahasiswa baru. Ustaz, andai kata dosen saya ingin kuliah di asrama, boleh nggak kira-kira? Jawabannya adalah boleh, karena ada dosen yang bertanggung jawab dan ingin bimbing kegiatan antum, boleh di asrama. Nah, tapi kalau nggak ada dosennya, ya mohon maaf ya, kita di gedung terpadu aja, ya, biar sama-sama kita di situ. Nah, untuk pembagian tugasnya seperti apa kita? Nanti ada semester mentor, yaitu semester 7. Ya, bisa jadi mungkin saya minta tolong semester 5 juga sebagian yang sudah terpilih oleh semester 7, kan ada kakak kelas semester 7 yang magang ya antum ya. Nah, itu nanti mungkin akan menugaskan antum dan kita juga akan berbagi tugas juga untuk menjadi mentor semester 1, 3 dan 5 juga. Nah, untuk partisipan diskusi ini semester 1, 3 dan 5. Kemarin semester 1, 3 dan 7 sudah pengarahan. Dan ini semester 5 sepertinya akan menunggu, atau andai kata cukup disampaikan melalui ini juga, kami juga lebih lebih senang saja dan diskusi lagi lah di grup itu. Nah, jadi operasionalnya seperti apa? Jam 1 ya sampai setengah 2 itu absensi ya. Dan juga nanti seperti tadi yang saya sampaikan, adzan atau jam 3 kita selesai. Nah, untuk alur kegiatan kelas seperti apa diskusi itu? Ya, nanti ada absensi di awal. Ya, mentor mengambil absen ya. Kita mohon bantuan teman-teman yang mentor untuk ambil absen, tanda tangan, dan juga menyampaikan apa ya, semacam teknis diskusinya seperti apa pada pertemuan besok.
Ya, pertemuan pertama ya tanggal 11 Sabtu, diingat-ingat teman-teman. Ya. Lalu staf kami nanti dari Direktorat Islamisasi itu akan keliling. Ya, akan keliling mengabsen, dan andai kata nanti ada mentor-mentor yang terkendala hadir, itu bisa menyampaikan ke kami juga. Ya, termasuk yang magang itu bisa disampaikan. Maka kemungkinan besar jika ada ruang yang kosong, kita akan masuk juga di situ. Ya. Setelah itu, ketika masuk diskusi, mentor membuka dulu dengan prolog atau pengantar. Ya, antum sampaikan ya teman-teman yang mentor ya, dan teman-teman anggota, mohon disimak prolognya seperti apa dari materi yang sudah kita tetapkan. Nah, itu seperti itu. Lalu eh, baru mentor mempersilahkan semuanya untuk berdiskusi. Jadi ini enggak gantian ya, tapi semuanya satu kelas itu diharapkan menyampaikan pendapat dari hasil bacaan. Maka teman-teman mahasiswa harap membaca dulu materinya. Barulah teman-teman bisa diskusi dengan baik. Dan jangan lupa menyampaikan resumnya. Nah, untuk standar kelulusannya seperti apa? Kehadiran diskusi ya 75%. Ya, terus juga nanti ketika ujian minimal lulus 60 poin ya, dan ada resum gitu kan. Termasuk ini harus teman-teman ketika membuat resum itu tidak hanya ngarang ya, tapi ada kutipannya gitu ya, ada ayat, hadis atau literatur akademik gitu. Nah, untuk penilaian diskusi diantaranya apa yang kita nilai: keaktifan di kelas, argumentasi gitu ya, kritik terhadap perbandingan lah ya, katakanlah kritik terhadap itu tadi ya, bahan materi atau apa itu bisa disampaikan ya. Nah, selanjutnya bagaimana resum yang berkualitas itu? Karena tadi salah satu penilaiannya adalah resum, maka kualitas resum kita lihat dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris itu bagus. Kalau berbahasa Arab, berbahasa Inggris ini paling bagus. Dan itu nanti teman-teman yang resumnya berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan bisa jadi video yang dipresentasikan dalam bahasa Arab atau Inggris, itu bisa kita bebaskan dari ujian diskusi. Nah, siap-siap teman-teman dari sekarang bikin ya. Ada pendahuluan, ada ringkasan konten, dan analisa dan kesimpulan. Di sini analisa dan kesimpulan tuh antum membandingkan bacaan-bacaan yang mirip dengan itu serta memberikan komentar. Ya, untuk resum 1 halaman penuh ya teman-teman ya. Dan tolong ditandatangani oleh mentor. Nah, itu dijadikan bukti bahwa antum ikut diskusi. Andai kata nanti ada absensi yang terlewat ya, mungkin staf kami lelah gitu kan, lupa absen atau antum terlambat ketika itu, dan antum udah punya resum dan ditandatangani mentor sebagai ganti kehadiran gitu. Lah, teman-teman sekalian, siapa yang boleh untuk mengajukan bebas ujian atau ya katakanlah ganti ujian seperti apa? Nah, diantaranya kalau bikin resum ya, dan juga habis itu bikin video dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, videonya paling enggak 15 menit per pertemuan ya. Jadi nanti kalau teman-teman 6 pertemuan ya kan, 6 kali pertemuan itu resumnya lengkap, punya video juga dan interaktif bersama mentor gitu, bebas dari ujian diskusi. Nah, itu berarti teman-teman sudah menguasai materi dan juga critical thinkingnya terbentuk. Karena tujuan diskusi kita ini cuma 3 teman-teman, agar antum membaca, mampu meringkas, dan juga menyampaikan pendapat. Jadi kalau 3 ini sudah tercapai melalui video antum dan juga penilaian mentor, sudah tidak ada lagi ujian. Itu seperti itu ya. Sistem ujian jelas ya ini ya. Nanti mahasiswa baru itu bisa mengajukan ujian tulis manual, atau boleh aja teman-teman yang mentor memfasilitasi dengan laptop atau ya dipinjemin HP boleh lah ya. Dipinjemin tapi ya jangan dipakaikan. Semester 3 ke atas nanti full online. Ya, adapun mentor nanti membantu ya kendala device dan juga mengoreksi soal isai. Jadi beberapa prodi ini soalnya isai, seperti AFI itu isai. Keren soalnya. Nah, ini ada ganti kehadirannya seperti apa? Andai kata izin gitu kan? Izin urusan pribadi kita izinkan. Ya, izin ikut apa di luar kita izinkan, tapi ada ganti kehadiran. Teman-teman, ini khusus untuk ganti kehadiran jika tidak lulus ujian diskusi. Kan passing grade-nya 60 ya. Kurang dari 60 teman-teman mengganti. Wah, kalau nilainya 56 teman-teman ganti ini nih, 1 jurnal, 1 resum kajian, dan video ngaji. 15 menit atau 5 halaman. Dan seterusnya. Bisa dibaca ya teman-teman ya. Jadi ini ganti ujian. Maksudnya kalau ujian gak lulus, teman-teman akan mengganti dengan ini. Ya. Kalau izin, ya kan?
Kalau izin-izin pribadi ya ini, jadi yang kan nggak hadir itu kan bisa banyak hal ya sebabnya ya, termasuk juga izin pribadi. Kalau yang tadi ini teman-teman kalau tidak tidak sampai passing grade ujian ya. Kalau yang ini teman-teman kalau izin pribadi kita perbolehkan asal emang diizinkan DKP ya teman-teman sekalian ya. Misalnya ya urusan keluarga atau apa kita izinkan, nggak mungkin kita batasin. Tapi mohon maaf kalau antum izin lebih dari sekali ya itu antum ada konsekuensinya ya karena tujuan kegiatan kita adalah apa, antum harus bisa membaca materi teks akademik ya, yang kedua menulis resume, dan yang ketiga menyampaikan pendapat ya. Jadi ganti kehadirannya bisa melalui itu, atau antum boleh ganti resume dengan yang tadi, atau antum mau mengganti dengan konsekuensi seperti ini, satu resume jurnal ya kan, sama bikin video baca Al-Quran ya, sebagaimana yang sudah kita jalankan kemarin ya. Jadi kita harapkan alim soleh gitu ya. Nah teman-teman sekalian, ada nggak yang teman-teman sekalian pengen nggak ikut diskusi sama sekali? Wah ada caranya. Pertama teman-teman harus punya prestasi internasional nih. Andai kata teman-teman mau magang internasional, internasional di sini bukan di Indonesia loh ya, luar Indonesia, ya kan, luar negeri. Ya selama 1 semester itu boleh nggak diskusi, dan nggak ujian diskusi. Jadi kegiatan diskusinya diganti dengan kegiatan akademik internasional. Boleh juga teman-teman membantu dosen dalam penelitian dan PKM. Syaratnya itu nanti jadi tugas akhir yang ada kerangka islamisasinya. Itu boleh. Itu ganti boleh. Apalagi mungkin antum biasanya tiap Sabtu mengadakan penelitiannya. Boleh. Kita boleh ganti diskusi dengan itu, tapi harus benar-benar berkerangka islamisasi dan ngajukan ke kami. Ya, karena itu akan memenuhi tujuan diskusi. Ya, kalau antum membuat penelitian itu mesti antum akan baca, mesti antum akan meringkas dan menulis dan menyampaikan pendapat melalui tulisan, itu boleh. Jadi menyampaikan pendapat itu lewat tulisan atau lisan, boleh. Ya. Atau yang ketiga itu jalur khidmah. Jadi teman-teman kalau bantu kampus ya, misalnya ada acara apa, bantu kampus dan acaranya besar, ya, itu boleh untuk tidak diikut diskusi. Ya, tapi nanti kita lihat kalau ada acara-acara yang ya kelihatannya besar tapi ternyata antum di situ cuma nongkrong. Nah, ini mohon maaf. Ya, kita akan bareng-bareng komitmen ya untuk memberikan contoh buat adik kelasnya masing-masing. Jadi, ini hari Sabtu ini adalah hari rajin. Hari mahasiswa menjadi rajin semuanya. Kalau nggak diskusi berarti dia prestasi. Kalau nggak dia bantu dosen. Kalau nggak bantu acara kampus. Semuanya boleh. Ya, yang nggak boleh adalah nyekrol, ya kan, mager di kamar, nggak boleh teman-teman sekalian. Kita tingkatkan produktivitas kita. Jadi kita bantu antum untuk produktif. Nah ini contohnya tadi nih, student exchange ya, 3 bulan sampai 1 semester, atau riset mandiri di luar negeri, boleh. Ustaz saya mau ke Brunei selama berapa hari? Sebulan mau riset, biaya mandiri nih, boleh. Bebas diskusi boleh. Tapi kan ada yang bebas parsial gitu ya. Jadi meninggalkan diskusi tapi harus ganti itu karena apa? Mungkin ada penelitian-penelitian yang masih kecil-kecil tadi ya. Kegiatan yang masih kecil-kecil itu tadi bisa ganti kehadiran dan ganti dengan laporan gitu ya. Jadi teman-teman kalau hari Sabtu ada kegiatan sendiri ya, termasuk tadi membantu dosen atau apa, teman-teman harus menyampaikan laporannya ke kami, dan juga untuk mengganti kegiatan diskusi antum menjadi kegiatan yang setara, ya kan? Nah, membuat konten bikin nulis publikasi opini gitu ya. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang nulis opini tapi jangan di Republika. Ya boleh sih, tapi nggak bisa mengganti diskusi. Kalau antum nulis opini yang keren tuh di The Guardian, di Al Jazeera, di BBC, itu New York Times, itu udah keren berarti antum. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari video ini. Saya rasa tidak lama dan tanya jawab bisa disampaikan di grup, dan tanyalah terus, nggak apa-apa. Ya kita senang antum bertanya dan antum punya komitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita nggak ada hukuman ya teman-teman ya, nggak ada hukuman, tidak ada dalam arti itu bukan hukuman, tapi kita ada komitmen masing-masing. Kalau nggak mengerjakan ya komitmennya ini ya konsekuensinya. Jadi kita nggak ada hukuman. Gak ada nanti di push up dimarahin, tolong kita nggak pakai itu. Karena ini adalah diskusi. Ya masa orang harus dimarahin dulu biar baca, itu kan nggak mungkin. Maka saya rasa teman-teman dengan kedewasaan masing-masing kita latihan bareng-bareng
untuk bisa mensukseskan acara yang amanatnya Bapak Rektor ini. Oke, itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita tunggu sebanyak-banyaknya.